Kemerdekaan tidak datang dari hadiah. Ia diraih lewat perjuangan, pengorbanan, dan keberanian. Tapi tahukah kamu, di balik megahnya hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, tersimpan cerita-cerita unik dan tidak biasa yang jarang diketahui. Mari kita telusuri detik-detik sejarah Indonesia merdeka, dari ketegangan, perdebatan, hingga peristiwa-peristiwa kecil yang ikut mengubah wajah bangsa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mark dari kelas 12 Science SMA FHTA. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proklamasi dari awal persiapannya sampai ke hari proklamasi itu. Jadi pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia II. Dua bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus menghancurkan moral militer Jepang. Pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kabar ini cepat menyebar lewat siaran radio luar negeri, termasuk BBC. Para pemuda Indonesia pun tahu, inilah saatnya merebut kemerdekaan. Tetapi tidak semuanya setuju. Nah, maksudnya apa tuh Bang? Nggak semuanya setuju. Nah, jadi pada saat itu ada dua golongan, yaitu golongan muda seperti Sultan Syahrir, Soekarni, dan Wikana ingin proklamasi dilakukan segera. Tetapi golongan yang tua seperti Soekarno, Muhammad Hatta memilih hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Mereka tak ingin kemerdekaan diumumkan secara tergesa-gesa. Ketegangan memuncak pada malam 15 Agustus. Para pemuda pun nekat menculik Soekarno dan Hatta ke sebuah rumah di Rengas Dengklok, Karawang. Pada 16 Agustus 1945, di sanalah Bung Karno diyakinkan, Jepang sudah kalah, bangsa Indonesia harus berdiri sendiri. Oke, lanjut. Setelah negosiasi alot, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam harinya. Mereka kemudian menuju rumah Laksamada Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang simpati pada perjuangan Indonesia. Di ruang makan, rumah itulah sejarah ditulis. Tepat pukul 3 pagi, Soekarno menulis naskah proklamasi tangan di atas selembar kertas bloknot putih. Hatta dan Subarjo berdiri di sampingnya menyusun kata demi kata. Naskah ini lalu diketik oleh Sayuti Melik, menggunakan mesin ketik pinjaman dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Kalian tahu nggak, ada fakta-fakta unik mengenai seputaran proklamasi. Nah, apa aja tuh Bang? Nah, jadi yang pertama itu, Bung Karno itu sakit. Jadi saat membacakan proklamasi, beliau sedang demam akibat malaria. Bahkan beliau beliau tidur cukup lama sebelum dibangunkan untuk upacara. Nah, yang kedua, proklamasi dilakukan saat bulan Ramadan. Jadi 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan 9 Ramadan. Bung Karno sendiri tidak berpuasa karena kondisi tubuhnya yang lemah di saat itu. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, bendera pusaka dijahit dari kain spray dan kain penjual soto. Oke, jadi istri Soekarno, ya Fatmawati, menjahitnya beberapa hari sebelumnya. Kain putih dari spray, kain merah dari penjual soto di dekat rumah. Wow, oke, lanjut yang keempat. Tiang bendera yang digunakan saat proklamasi hanya sebatang bambu. Nah, jadi tiangnya ini tuh ditancapkan beberapa menit sebelum upacara. Tidak ada protokol resmi, tidak ada konduktor, lagu Indonesia Raya dinyanyikan secara spontan. Oke, next yang kelima, dokumentasi nyaris hilang. Nah, fotografer Franz dan Alex Mendur diam-diam menyembunyikan film negatif dari tentara Jepang. Film itu dikubur di halaman kantor dan baru dipublikasikan setelah Indonesia merdeka. Oke, dan yang terakhir, fakta unik yang keenam, yaitu rekaman suara proklamasi bukan yang asli. Jadi yang selama ini kita dengar seperti ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu bukanlah rekaman yang asli. Nah, yang sering kita dengar di TV dan di radio sekarang adalah versi rekaman ulang di tahun 1951. Tidak ada rekaman asli karena pada saat itu ada keterbatasan teknologi. Oke, lanjut lagi ke persiapan proklamasi. Nah, jadi di pagi 17 Agustus 1945, pas di pukul 10 di rumah Soekarno-Hatta, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, semua orang berkumpul. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan suara serak tapi tegas. Selanjutnya, bendera pusaka dinaikkan oleh Sersan Latif, Hendra-Ningrat, dan Suhut. Seorang pemudi, muncul membawa bendera di atas nampan. Semua orang yang hadir spontan menyanyikan Indonesia Raya tanpa musik pengiring. Upacara pun selesai, tidak megah, tidak penuh protokol, tapi penuh makna. Di hari itulah Indonesia resmi merdeka. Lanjut. Setelah proklamasi, perjuangan masih belum selesai. Jadi keesokan harinya, PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi perjuangan belum selesai. Berita proklamasi masih harus disebarkan ke seluruh Nusantara. Di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Surabaya, hingga Aceh, pemuda-pemuda mulai membentuk komite nasional. Belanda dan sekutu masih mencoba merebut kembali Indonesia, tapi rakyat sudah bulat. Kemerdekaan adalah harga mati. Sekian aja. Makasih. Kemerdekaan bukan sekedar kata dalam buku sejarah. Ia adalah hasil dari keberanian, kecerdikan, dan semangat anak-anak bangsa. Dari bambu sederhana, mesin tik pinjaman, hingga spray yang dijahit menjadi merah putih. Semua itu adalah saksi lahirnya Indonesia. Sekarang giliran kita menjaga warisan itu. Dirgahayu Indonesiaku.